Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada kita menjalankan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan kita bisa menaikkan salat Jumat di Masjid Asram. Hari ini Jumat tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriah bertepatan dengan 5 Juni 2020 Masehi. Waktu zuhur jatuh pada pukul 11.55 menit. Berkenan untuk menjadi khatib yang terhormat Ustaz Dr. Arif Fakhruddin MH dengan tema mulia dengan bekerja dan berusaha. Tema yang berbahagia pada minggu lalu kami telah menerima infak via promo masjid senilai Rp2.230.000 dan infak digital melalui kris atas nama Masjid As-Sunter senilai Rp2.469.000. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala dan harta yang berlimpah. Kami sampaikan bagi jemaah yang ingin menaikkan zakat dan zakatnya secara khusus, silakan bisa melalui kami di Yayasan Mulia Asra di Masjid Asra. Demikian maklumat Jumat kita kali ini. Kepada jemaah yang melihat depannya masih kosong, mohon ikut diisi. Yang di luar silakan, yang di dalam masjid juga masih kosong. Pada yang membawa alat komunikasi, mohon sementara disalin atau diaktifkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه الخير. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي إياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah dengan penuh kekhusyuan, penuh ketundukan hati dan pikiran, kita haturkan syukur alhamdulillah, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan iman pada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia, di tempat yang mulia, insyaallah kita menjadi hamba-hamba yang mulia. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan rahmat Allah itu kita bisa menuntut kaki kita, hati kita untuk bersujud beribadah kepada Allah Jumat Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat Jumat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat alaihi salam bagi pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik dan kelak bisa dibawakan kepada umat yang lain. Seperti pribadi menyeluruh dan menyebar saudara-saudara sekalian, adalah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti sebenarnya takwa kita takut kepada Allah, menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah. Mulia dengan bekerja dan berusaha itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita sebagai hamba Allah, seorang muslim dan mukmin, dan juga umat Nabi Muhammad SAW wajib untuk melaksanakannya. Dalam kaidah usul disebutkan al-aslu bil amri lil wujub. Jadi hukum asal dari sebuah perintah itu adalah kewajiban. Maka dalam surah Taubah ayat 105 tadi Allah berfirman, dan beramallah kalian, berusahalah kalian, bekerjalah kalian, fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat pekerjaan kalian, Allah akan melihat amal kalian. Tidak hanya Allah yang melihat, wa rasuluhu wal mu'min, Rasulnya juga melihat, orang-orang mukmin juga melihat. Dan bahkan di ayat disebutkan wasatuna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kalau pekerjaan kita, perbuatan kita selama di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Apakah kita ini orang yang bekerja dan kebaikan? Apakah kita ini orang yang beramal dan kebaikan, atau orang yang fasik, orang yang tidak mau bekerja untuk kebaikan? Baiklah diriku bima kuntum ta'malun, kata Allah besok akan memberikan report, catatan terhadap apa saja yang akan kita lakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dengan bekerja dan berusaha itu, kalau itu menjadi wasilah, kalau pekerjaan kita, kalau usaha kita itu menjadi wasilah, menjadi medium terlaksananya semua kewajiban-kewajiban yang ada, baik kewajiban nafkah kita untuk keluarga kita, termasuk juga dengan pekerjaan kita, amal sholat kita untuk masjid, untuk pondok pesantren, untuk masyarakat, itu juga kalau tergantung dengan pekerjaan kita. Kemudian amal-amal yang lainnya kalau itu tergantung dengan perbuatan kita, dengan pekerjaan kita, maka pekerjaan itu menjadi sangat wajib. Jika kita tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, maka kewajiban-kewajiban yang kami sebutkan itu gugur semua. Dan itu artinya kita tidak melaksanakan perintah dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun
dinar, rezeki, uang yang kita infakkan kepada di jalan Allah, kemudian rezeki atau uang yang kita infakkan untuk memerdekakan budak pada konteks Nabi Muhammad saat itu, atau membantu fuqara sakit saat ini, wa dinar masuk dari al miskin, atau uang yang kita sedekahkan untuk fakir miskin, dan ada satu lagi rezeki atau uang yang kita sedekahkan untuk saudara, untuk keluarga kita sendiri. Kita sebagai kepala keluarga bekerja untuk punya kewajiban nafkah untuk istri, untuk anak, untuk keluarga, maka dalam hadis disebutkan a'dhamu al-ajr allati anfaqtahu ala itu semua yang paling tinggi derajatnya adalah nafkah untuk keluarga kita. Bukan berarti semuanya dikalahkan oleh kewajiban nafkah untuk keluarga lalu tidak perlu sedekah ke tempat lain. Bukan begitu artinya kalau kita belum bisa memprioritaskan kesejahteraan hak-hak nafkah dalam keluarga kita, maka kewajiban yang lain juga tentu tergantung dengan kemampuan kita untuk melaksanakan kewajiban untuk keluarga kita. Maka dalam ayat disebutkan anfusakum wa ahlikum nar, yang diseru adalah keluarga kita dulu. Maka kalau kita tidak bekerja, kalau kita tidak berusaha, bagaimana kita bisa menafkahi keluarga kita? Padahal nafkah pada keluarga itu adalah akbar darajat, derajat nafkah yang tertinggi yang dinilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin Rasulullah rahimahullah. Bahkan dalam hadis yang lain juga disebutkan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma sabilullah illa an qudira. Adakah jalan yang lain di luar pahala jihad di jalan Allah? Adakah pahala yang lain di jalan Allah? Maka disebutkan man sa'a ala walidayhi fa fi sabilillah. Orang yang bekerja, yang hasil usahanya bekerjanya infak untuk kedua orang tuanya, itu juga bagian dari sabilillah, sederajat dengan jihad fisabilillah. Wa man sa'a ala iyalihi fa fi sabilillah. Maka nafkah kita yang kita kasihkan kepada keluarga kita, ya, istri kita, anak kita, orang tua kita di rumah kita, itu juga fa fi sabilillah, menjadi bagian dari fisabilillah. Wa man sa'a mukatsiran fa fi sabilillah syaitan. Tapi ingat, siapa yang pekerjaannya, siapa yang usahanya itu hanya diorientasikan untuk menumpuk untuk harta, tidak diorientasikan untuk infak fisabilillah, apalagi tidak pernah memperhatikan keluarganya, maka Rasulullah menyebutkan fa fi sabilillah syaitan. Bekerja yang hanya menumpuk untuk harta, cinta pada dunia itu hanyalah menuju pada jalan syaitan. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain disebutkan ma'akal ahadun ta'aman qattu khairan min an yakula min amalihi. Tidak ada pekerjaan atau usaha yang lebih baik, yang terbaik, kecuali pekerjaan itu dihasilkan dari tangannya sendiri atau keringatnya sendiri. Wa inna nabiyallah Daud alaihissalam kana yakulu min amalihi. Karena Nabi Daud alaihissalam itu mencontohkan untuk bekerja, berkeringat, mencari rezeki dengan usaha sendiri, tidak terlalu menggantungkan pada orang, apalagi sampai meminta-minta pada orang lain. Maka dalam satu hadis yang lain disebutkan la ayyahlatika ahadukum husnatan ala dhannihi khairun min ayyasal ahadan fa yudhihi aw yamna'u wa rubbana. Rasulullah dalam mengilustrasikan betapa pentingnya kita muslim itu menjadi muslim yang produktif, yang bekerja, yang berusaha, itu dengan istilah andai saja kalian itu mencari makan sampai menggendong kayu bakar di punggung kalian dan itu halal, itu sangatlah lebih baik dibandingkan dengan usaha yang tidak halal. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam itu juga mencontohkan bekerja dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu, itu akan lebih baik daripada kita menjadi orang yang meminta-minta, baik itu diberi atau tidak. Maka dari itu dalam suatu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa rijal
wa iqamis shalah wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Oleh karena itu, dalam mencari rezeki dan berusaha, selain kita menggugurkan kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada keluarga, juga menjalankan perintah Allah, karena berusaha dan bekerja adalah perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah. Tetapi kita ingat, dan bekerja itu tidak boleh diorientasikan untuk at-takabur, hanya untuk menuntut saja di dunia ini. Dan bahkan dalam ayat tadi disebutkan bahwa kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu berdagang atau berusaha tapi lalai dari mengingat Allah, apalagi lalai terhadap sholat, apalagi lalai untuk memberikan zakat dan sedekah. Karena itu semua akan diminta bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita menjadi muslim yang produktif, muslim yang menjadi contoh kepada orang lain dengan cara kita mandiri, kita berdiri bagi sendiri, berusaha yang keras dan cerdas dengan cara yang halal. Itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayaati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, bi'azamati man ja'ala bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Barakallahu ma ashabi Rasulillah ajma'in wa an khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an tabi'in wa tabi'in wa alaina wa hum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Muqaddir ya Mu'id ya Rahim ya Wadud awlina bi halika haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlika an siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati